Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Atikotul Fitria SPDM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pemakaian dan penggunaan huruf dan kata. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Akila Zahra Zafira. Hai, aku Aldi Fakaila. Saya Lintan Dwi Maharani. Halo, saya Runi Salsabila. Satu, pengertian ejaan. Ejaan bukan hanya berarti menuliskan bahasa yang benar, tetapi juga termasuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu 1. Fonologis, 2. Morfologis, 3. Sintaksis. Mengutip dari buku esai penerapan ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020, karya Widya Fitriantiri, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa, supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Jadi, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca yang meliputi bagaimana mengembangkan tekanan, nada, durasi, perhentian, dan intonasi. Ejaan harus menyentuh 2 hal, yaitu yang pertama, perlambangan unsur-unsur segmental bahasa, yang kedua, unsur suprasegmental atau tanda baca atau punktuasi menyangkut masalah bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, 13 perhentian, dan intonasi. Dua, fungsi ejaan. Menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua, landasan pembakuan kosakata, yang ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan huruf A. Penggunaan huruf abjad seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. B. Penulisan huruf vokal seperti A, I, U, E, O juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. C. Penulisan huruf konsonan yang tidak termasuk huruf vokal, aturannya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. D. Penulisan huruf diftong, 2 vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas AI, AU, OI. Contoh katanya adalah santai, pulau, survei, dan kalian. E. Penulisan pemenggalan kata. Contoh kata aula jika dipenggal menjadi au-la. Pemakaian ejaan. A. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai di awal kalimat, contohnya aku lapar. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung, contohnya Jini berkata, besok aku tidak masuk sekolah kepadaku. Huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Allah, yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, dan lainnya. Huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan. Contohnya Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama, jabatan, atau pangkat. Contohnya Presiden Jokowi. Huruf kapital di huruf pertama unsur nama orang. Contohnya Ed Sheeran. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Masehi, bulan Juni, hari Natal.
Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi. Contohnya, Asia Tenggara. B. Huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah bahasa. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Contohnya, huruf pertama kata aku adalah A. Dan yang ketiga, huruf miring dipakai di nama ilmiah. Contohnya, politik divide et impera. Yang C, huruf tebal. Ada dua macam penggunaan huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambing, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Contoh pada judul yaitu habis gelap terbitlah terang. Dan contoh pada bab yaitu bab 1 pendahuluan dengan penggunaan huruf tebal. Dan yang kedua, huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lemma dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Ketiga, penulisan kata. Yang pertama, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari. Hal ini ditulis dengan kata depan. Yang kedua, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, buku itu sangat menarik. Dan yang ketiga, suku kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan dengan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya, buah dan main. Selanjutnya, dalam penulisan kata adalah kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Contohnya, mari kita berangkat ke kantor. Kata-kata kepada dan daripada bila di dalam kalimat ditulis secara serangkai. Contohnya, kami percaya sepenuhnya kepadanya. Selanjutnya, kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Huruf awal si dan sang dengan huruf kapital kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri. Contohnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Yang terakhir adalah partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi kami melalui kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.